selamat datang kembali di podcast OSIS, obrolan seru inspirasi siswa. Wah Teh, kita udah ada di podcast OSIS lagi nih Teh, obrolan seru inspirasi siswa. Nah, di episode kali ini adalah episode ketiga nih. Iya betul banget, episode 3 yang emang gak kalah keren sama episode sebelumnya. Gak kalah Seru pastinya, karena ada narasumber yang emang Keren banget nih. banget pastinya. Cuman Teh, kalau boleh tahu beliau nih seseorang narasumber yang seperti apa nih Teh? Jadi beliau ini udah lama banget di Semansa ini, Kang. Wah, udah lama. Wawasannya luas pastinya. Luas. Multi talent. Oh, multi talent. Ganteng gak Teh? Ganteng dong, Kang. Ganteng pastinya. Cuman Teh, kalau gak salah, saya dengar-dengar juga beliau ini sudah memasuki masa pensiunnya ini Teh. Iya, baru-baru benar banget, ini. Kang. Wah, semoga dengan masa pensiunnya beliau bisa berbahagia bersama keluarga, Iya. mendapatkan kesenangan dan selalu sehat pastinya ya Teh. Amin. Cuman Teh, sebelum kita masuk ke podcast hari ini, cuman ada yang kurang gak sih Teh? Apaan tuh, Kang? Teteh pernah nggak mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka Tak sayang, tak sayang, tak sayang maka tak cinta. udah kenal tapi gak cinta, itu urusan sendiri. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Zakir Mansyah, bisa dipanggil Kang Jaki. Dan saya Syakira, bisa dipanggil Teh Teh Kansa. Kansa. Jadi kami akan menemani kalian dari awal sampai akhir podcast kali ini guys. Nah Teh, kayaknya mereka ini udah penasaran gak sih sama podcast kali ini? Iya. Kan kita udah sebutin tuh narasumbernya kayak gimana. Tadi ganteng ya, ganteng, berkarisma. Waduh. Apalagi Teh? Udah banyak pokoknya, Kang. Udah banyak lah ya. Cuman langsung aja gak sih Langsung kita aja, kasih tahu Kang. ke Langsung mereka? aja. Oke guys, untuk narasumber kali ini adalah Bapak Dr. Dr. Andes Agus Agus Dahyan. Nah Teh, kayaknya sekarang mereka udah nambah penasaran Udah nggak sih? iya, karena mereka udah tahu nih narasumber di Iya. episode kali ini adalah Bapak Agus nih. Langsung aja nggak sih Teh? Langsung aja, Oke, Kang. kalian yang di sana tungguin keseruannya. Let's check it out. Oke guys, sekarang kita udah bersama Bapak Dr. Andes Agus Dahyan. Gimana nih Pak kabarnya Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat sehat. walafiat atas berkat dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini apa nih, Pak? Kesibukan sementara proses adaptasi dari kegiatan rutinitas sebagai guru, sebagai PNS ke kegiatan yang memasuki masa-masa purna bakti. Jadi masih dalam kerangka rencana-rencana ke depan, masih Bapak susun di dalam rangka mengisi ya, kegiatan-kegiatan selama Bapak menjalani purna bakti dari PNS. Jadi secara gak langsung Bapak ini telah memasuki masa-masa pensiunnya Pak. Alhamdulillah, jadi Bapak diangkat tahun 1989 dan secara resmi tanggal 1 September kemarin Bapak memasuki purna bakti. Jadi sudah 35 tahun Bapak mengabdikan diri sebagai aparatur negara. Tepuk tangan. Wah, berarti guys, Bapak Agus ini memang memiliki dedikasi tersendiri untuk SMA 1 ini, betul ya Pak? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Dan alih-alih membicarakan soal masa pensiun, Bapak kan sudah berdedikasi Pak selama 35 tahun kepada SMA Negeri 1 ini. Bapak tahu nggak Pak, awal mula dibangunnya Semansa 1 seperti apa atau bagaimana? Apakah ada keunikan tersendiri atau bagaimana Pak? Ya, berdirinya SMA 1 Kota Serang ya Bapak belum lahir, Bapak belum lahir. Tetapi setelah Bapak ditugaskan di SMA 1 Kota Serang, ya Bapak juga belajar untuk mengkaji bagaimana proses daripada pendirian SMA 1 Kota Serang. Bahwa berdirinya SMA 1 Kota Serang itu tahun 1954.
Jadi yang memprakarsai seorang alim ulama juga, Kiai Haji Sadili Hasan, yang kemudian beliau berkomunikasi dengan pejabat-pejabat di level Kabupaten Serang dan Keresidenan Banten. Jadi Keresidenan Banten ini adalah bagian wilayah dari Provinsi Jawa Barat yang meliputi Serang, Pandeglang, dan Rangkas. Jadi kota Cilegon belum ada, karena kota Cilegon adalah pecahan dari Kabupaten Serang. Demikian juga kota Serang belum ada, karena kota Serang juga adalah pecahan dari Kabupaten Serang. Jadi mereka bersepakat untuk merintis berdirinya sekolah menengah tingkat atas ya pada tahun 1954. Bukan berarti ini suatu keterlambatan, karena memang kalian belajar sejarah juga. Memang negara kita merdeka tahun 1945 ya, tetapi pengakuan kemerdekaan kita dari pihak Belanda kan tahun 1949 ya, melalui konferensi meja bundar. Jadi sebenarnya negara kita masih dalam penataan-penataan, termasuk di dalam kaitan dengan dunia pendidikan di Jawa Barat, khususnya di Keresidenan Banten. Jadi akhirnya mereka bersepakat tahun 1954 mendirikan sekolah menengah atas. Bangunan belum ada ya, maka pada saat itu di bawah kepemimpinan kepala sekolahnya Muhammad Rapim namanya, untuk sementara SMA 1 itu menempati Makorem 064 Maulana Yusuf. Jadi di dekat Masjid Agung Banten. Ya, awalnya dari sana. Baru kemudian tahun 1957 di bawah kepemimpinan kepala sekolahnya Pak Tubagus Jakaria, sekolah kita pindah ke lahan ini yang tadinya lahan semansa ini merupakan bangunan peninggalan daripada Cina ya, jadi peninggalan Cina ya, sehingga kemudian dibangunlah SMA 1 Kota Serang ini, yang dulu jalannya namanya Jalan Merdeka nomor 31 ya, kemudian di dalam perkembangannya berubah menjadi Jalan Ahmad Yani ya nomor 39, yang sekarang kita diami bersama ini SMA 1 Kota Serang. Itu latar belakang sejarahnya ya SMA 1 Kota Serang. Dan sejauh ini sudah ada kurang lebih 16 kepala sekolah ya semenjak berdiri, dan 3 PLT. Itu selama berdirinya SMA 1 tahun 1954 sampai dengan sekarang tahun 2024. Demikian. Oh iya, jadi begitu ya. Awal mula Semansa itu dibangun ya? Iya, jadi ternyata awalnya gedung Semansa itu bukan di sekarang ini ya Kak? Iya, sebelumnya ada di Makorem 064 Pak? Iya, betul. Dan dulu juga ternyata tidak sesimpel itu ya. Ada beberapa lika-likunya dalam membangun SMA 1 ini. Dan mungkin Jalan Ahmad Yani ini awalnya Jalan Merdeka ya Pak ya? Dan sekarang diganti jadi Jalan Ahmad Yani gitu. Ya, nah Pak, ngomongin tentang sekolah nih, Semansa ini kan terkenalnya sekolah yang akreditasinya bagus ya Pak? Iya, betul banget tuh Pak. Sampai anak-anak SMP itu yang dari luar kota bahkan ya, yang dari Cilegon tuh pengen banget masuk ke SMN 1 Kota Serang ini nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak keunikan dan daya tarik Semansa itu apa sih Pak? Ya, pertama sekolah tertua ya di Keresidenan Banten, begitulah. Wilayah Rangkas, Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon. Ya tahun 1954 ya, Bapak juga belum lahir, kalian juga belum diproses. Bapak juga belum diproses ya. Kemudian juga kecil ya, karena walaupun sekolah kita ini tertua, tapi kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah di Provinsi Banten sekarang, ini wilayah yang paling kecil.
setengah hektar juga tidak ya. Jadi hanya 4.000 sekian ratus luas daripada SMA 1 Kota Serang. Ini yang mungkin menjadi salah satu keunikan ya, dengan penduduk yang besar mendiami wilayah yang kecil, namun juga strategis ya, karena berada di depan jalan utama ya, jalan nasional, sehingga moto SMA 1 selalu terdepan itu memang demikian adanya ya, karena dekat dengan jalan raya. Tidak hanya moto Yamaha saja yang selalu terdepan ya, SMA 1 Kota Serang selalu terdepan ya, strategis sehingga mudah untuk diakses oleh siswa-siswa kita yang menjadi siswa di SMA 1 Kota Serang, dan juga berprestasi ya. Pastinya Pak. Jadi prestasinya juga luar biasa dari SMA 1 Kota Serang, sehingga ini menjadi daya tarik bagi siswa-siswa ya yang ada di Kota Serang maupun di luar Kota Serang ya. Nah, ini diantaranya keunikan ya yang ada pada sekolah kita, sehingga diantaranya menjadi daya tarik daripada siswa-siswa di luar ya, terutama juga turun-temurun juga ya dari orang tuanya. Dulu menjadi siswa di sini, ternyata kesan dan kesannya sangat positif, sehingga mereka juga berkeinginan anak-anaknya juga harus bisa masuk ke SMA 1 Kota Serang. Ya, demikian kira-kira. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Daya tarik sebuah SMA 1 gitu, sehingga menarik para murid-murid SMP yang ingin masuk ke SMA 1 ini. Banget. Dan memang mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ya Pak ya, yang ada di SMA 1 dan jadi strategisnya sekolah kita ini ya mengandung unsur-unsur kelebihan dan kekurangan ya. Artinya bahwa di satu sisi akses mudah untuk masuk ke lingkungan sekolah kita, tapi di sisi lain juga bahaya ya, selalu mengancam, karena arus lalu lintas yang ada di depan sekolah kita juga ya bisa istilahnya kalau tidak hati-hati ya bisa menimbulkan bahaya bagi siswa-siswa. Demikian pula tingkat kemacetan ya, yang akhirnya menjadi kendala pula ketika pagi-pagi orang tua siswa nganter anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya ini hal yang menjadi nilai negatifnya ya. Ya mudah-mudahan dengan strategisnya itu juga kita bisa terhindar dari terjerumus pada hal-hal negatif diakibatkan oleh lokasi kita yang sangat strategis. Ternyata begitu ya Pak. Nah, SMN 1 Kota Serang ini kan prestasinya banyak banget ya Pak, dari akademik dan non akademik. Nah, sepengalaman Bapak nih mengajari SMN 1 Kota Serang, prestasi terbesar di Semansa itu apa sih Pak? Apakah ada yang sampai internasional Pak? Iya. Sebenarnya dari event-event olahraga ada ya yang bisa menjuarai ketika di Singapura, ketika di Malaysia, walaupun mungkin untuk kategori olahraga tersebut diselenggarakan oleh pihak-pihak yang istilahnya tidak resmi melalui yang di bawah naungan Komite Olimpiade Dunia lah misalnya. Ya diantaranya itu ya mungkin yang bisa prestasi terbesar pengalaman Bapak ya. Karena memang ya level internasional sulit lah untuk bisa dicapai. Jangankan internasional, yang nasional saja kan mungkin susah. Tapi kalau nggak salah kemarin-kemarin juga kita sempat dapat juara taekwondo internasional ya. Sebelumnya si Nopal atau siapa? Terus kemarin juga ya baru berapa hari yang lalu itu kita dapat juara OSN. Ini yang Bapak mungkin sampaikan ya, yang tingkat nasional. Kita pernah debat bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2016. Jadi juara ya, juara 1 nasional bahasa Inggrisnya Audrina itu dan Talita ya. Ya itu pernah juara debat nasional tahun 2016. Kemudian masih dalam event debat bahasa Inggris ya, debat bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2018 atas nama Almer Teada itu bisa memperoleh
gelar best speaker apa ya? Best speakernya ya. The best speaker Best- mungkin ya Pak. best- Ya, gitulah. Kemudian di FLS 2M juga di bidang film pendek. Ya, DAPA CS gitu ya, DAPA Pavian tahun 2018 juga berhasil memperoleh juara 1 ya tingkat nasional yang diselenggarakan di Bengkulu. Kompetisi sains madrasah, jadi di level madrasah ada juga ya model OSN-nya. Cuma pesertanya bebas ya, termasuk dari SMA juga, tidak berarti harus dari kalangan madrasah saja. Juara 3 kimia terintegrasi atas nama Pawas, juara 3 biologi terintegrasi atas nama Deprianto. Ini pernah ya. Karate ada Marcella Sekar ya, Marcella Sekar tahun 2019. Kemenpora Open juara 1 ya. Nasional Folklore di bidang paduan suara yang diselenggarakan oleh UI tahun 2020 kita pernah memperoleh juara 2 ya. Kemudian Paskibraka nasional, sebenarnya sebelum Putri Piona juga sudah pernah ada, lupa ya Bapak namanya, si Ratu siapa gitu, yang juga mampu untuk menembus Paskibra nasional utusan dari Banten ya. Ada juara cepat tepat parlemen remaja itu tahun 2023 ya, itu nasional juga Baru kemarin. ya. Dan terakhir ya juara 2 OSN ini atas nama siapa, Raka Naupal ya, di bidang fisika. Ini yang luar biasa, level nasional ya, jadi sangat sulit untuk bisa menggapai ya level nasional. Kalau di level provinsi, di level kota apalagi itu kita sudah menjadi langganan lah untuk juara-juara di level kota maupun di level provinsi. Itu diantaranya prestasi kita. Wah, ternyata banyak banget ya Teh, apa Prestasi. prestasi-prestasi yang udah diraih oleh murid-murid Semansa. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota pun ada gitu ya. Iya, internasional pun juga ada. Bahkan itu bukan cuma akademik ya, non akademiknya iya, juga betul banyak. banget. Dan Bapak, bagaimana sih cara untuk mempertahankan prestasi-prestasi tersebut dan mungkin meningkatkan gitu prestasi jadi lebih banyak gitu? Apakah dengan menggempur daya juang mereka agar lebih giat belajar atau bagaimana Pak? Sebenarnya faktor utama tidak bisa lepas dari kondisi di rumah ya masing-masing. Ketika bakat mereka ada di situ ya, ya tinggal sebenarnya sekolah itu mengembangkan bakat-bakat tersebut ya. Karena kalau di bidang seni, di bidang musik itu kan tidak bisa lepas dari bakat yang sudah dimiliki oleh siswa-siswa tadi. Jadi asesmen yang dilakukan ya oleh kita di dalam menjaring ya siswa-siswa yang nantinya bisa membawa nama baik daripada sekolah kita, bahwa di dalam kaitan dengan seleksi masuk ke SMA kan ada jalur prestasi. Jadi kita lihat prestasinya di bidang apa ya, walaupun mungkin mohon maaf ada yang kita tolak karena tidak sejalan dengan kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh pemerintah ya, semacam dulu ada juara apa namanya berkuda ya. Oh, berkuda. Walaupun itu tingkat nasional, tapi nantinya ketika itu hanya sekedar modal masuk SMA 1 saja kan tidak ada manfaatnya, karena di event-event yang digelar oleh Kemendikbud ya melalui Puspesnas itu ya tidak ada lomba berkuda siswa SMA ya. Makanya yang kita saring itu, yang kita terima mereka-mereka yang ya juara PLSN gitu ya, seni vokal di level SMP itu kan ada keberlanjutan ya, olahraganya, taekwondonya, karatenya itu ada keberlanjutan ya, renangnya begitu ya, itu yang kemudian kita rangkul dan kita sudah buat semacam fakta integrasi, fakta integritas, bahwa ketika mereka masuk ke SMA 1 maka mereka harus terus ya mengembangkan bakat mereka ya di bidang itu, dan diharapkan tidak ke jalur yang lain. Itu yang kita lakukan. Sekolah juga nantinya ada ya penjaringan-penjaringan untuk siapa yang bisa mewakili SMA kita di
OSN, O2SN maupun FLS 2M ya. Kita juga lakukan penjaringan lagi, saringan lagi, seleksi lagi, sehingga mungkin yang tadinya melalui jalur prestasi mereka tidak masuk ya, siapa tahu dia punya bakat terpendam, bisa juga ikut melalui proses seleksi yang diadakan oleh pihak sekolah. Dan alhamdulillah sebenarnya orang tua juga sangat support ya, mendukung keberhasilan Raka ke level nasional. Tidak bisa lepas juga dari peran orang tua ketika mereka secara sukarela juga memberikan bimbingan ya melalui pihak luar kepada anak-anak kita. Ya. Jadi ternyata memang banyak ya teh faktor-faktor yang membuat prestasi-prestasi mau akademik dan non akademik untuk murid-murid semansa itu tetap berkembang ya Pak. Mulai dari support system seorang orang tua dan lain-lain mungkin Pak. Dan mungkin alih-alih membicarakan tentang prestasi, Bapak tahu tidak Pak, kapan gitu masa kejayaan SMA 1 mulai dari akademiknya dan non akademiknya itu, dan dipimpin oleh siapa Bapak kalau boleh tahu? Ya, mungkin mohon maaf tidak sekarang-sekarang ini ya kejayaan itu dicapai. Ya, menurut Bapak itu tahun 2007 sampai 2010 ya, ketika kepala sekolahnya dipegang oleh Pak Ajis Haidir. Sekolah kita itu membuka tiga kategori. Ada sekolah RSBI ya, jadi sekolah rintisan, sekolah berbasis internasional dengan pengantarnya bahasa Inggris ya. Per kelasnya itu hanya 26 siswa ya. Dulu RSBI saja di tahun itu sudah SPP-nya 600.000 gitu ya. Sehingga waktu itu study tournya tidak ke Bromo, tidak ke Semarang ya. Dulu Pak Yudi, Bu Trisna, ya, Pak Ajis, Australia ya, study tournya ya, homestay di sana ya. Itulah karena memang ada di backup oleh kesediaan ya orang tua untuk juga istilahnya membayar ya untuk keperluan studi banding, study tour ke Aussie ya, Australia. Ada juga jalur akselerasi ya. Jadi sekolah yang 2 tahun. Ya, kita waktu itu mengadakan seleksi berdasarkan IQ daripada siswa kita. Per kelasnya ada 20 orang ya waktu itu. Ya 2 tahun mereka bisa lulus dari SMA 1 Kota Serang, dan alhamdulillah juga memang mereka secara akademik bisa ya, sehingga lulusan dari akselerasi itu terakomodir oleh perguruan tinggi negeri favorit ya semuanya. Itu program akselerasi ya pernah ada di sekolah kita di samping yang reguler. Berarti masa kejayaan tuh pada saat itu ya Pak? Ya, di era adanya RSBI, kemudian akselerasi dan juga kelas rekening. Iya, bahkan field tripnya sampai ke Australia tuh Bang. Iya, bener keren banget itu, ya. keren banget. Nah Pak, selama 35 tahun ini nih Bapak di Semansa, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling tak terlupakan buat Bapak gitu? Pengalaman menarik yang tak terlupakan. Bapak kebetulan senang musik gitu ya. Oh iya. Jadi Bapak itu support kalau ada event-event ya, walaupun kemarin mungkin sempat Semansa Fair itu tenggelam karena COVID ya. Tapi setiap Semansa Fair ya Bapak kan punya ya adalah grup band ya Pak. Ya, band guru dan TU lah. Jadi di sana Bapak manggung istilahnya. Berarti ketika Bapak ngeband itu awal mulanya gimana tuh Pak? Ya. Sebenarnya awal mulanya alirannya dangdut. Dangdut, oke. Almarhum Pak Jun ya, kemudian Pak Wawan Wahyudin. Pak Wawan Wahyudin tahu rektor UIN. Banten ya. Iya. Itu dulu kan guru di sini ya. Beliau pernah jadi kesiswaan Bapak pembina OSIS-nya. Beliau senang, dia pegang gendang ya karena dangdut ya. Ya kemudian berkembang sehingga kemudian alirannya lebih ke arah rock gitu karena yang muda-muda yang masuk gitu ya. Band itu ya, itu yang kemudian menjadi salah satu bagian
dari kesenangan Bapak di sana. Oh. Berarti Bapak senang banget kalau Iya. lagi ngeband ya Pak? Iya, betul banget Pengalaman tuh. terbaik Bapak tuh. Dan apakah ada nggak sih Pak kontribusi alumni gitu terhadap SMA 1 entah Iya. dari jumlah keterimanya PTN itu berpengaruh gitu untuk siswa-siswi di SMA 1 yang ingin melanjutkan jenjangnya ya Iya. Teh ya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi negeri. Ya, Bapak mencatat ya bahwa alumni-alumni Semansa ini punya istilahnya mah kedudukan yang baik di pemerintahan maupun di swasta. Pernah ada yang jadi menteri pertanian di zaman Pak SBY ya, Pak Apriliono itu namanya, alumni SMA 1 Kota Serang. Gubernur Banten Pak Joko ya, almarhum juga adalah alumni SMA 1 Kota Serang. Bahkan di provinsi ya, kepala dinas ada juga alumni kita ya, yang pernah Bapak ajar juga, seperti halnya Pak Ahmad Saukani ya, Kadispora kemarin mungkin baris berbaris itu Kesbangko ya, pas kita Kadispora yang event-event olahraga itu dia yang bertanggung jawab di provinsi Banten, alumni kita ya. Kesbangko yang ngurusin Paskibra kemarin, Deden Apriandi itu juga adalah alumni kita, kepala dinas ya PLT di sana. Ada PLT Kabupaten Lebak, ya, Gunawan Rusminto ya, itu juga murid Bapak. Kemarin anaknya baru lulus ya, dari SMA 1 ya, anaknya juga. Jadi sekarang kalau Gunawan ada di sana ya sebagai PLT daripada Kabupaten Lebak. Ada yang direktur Unilever, perusahaan multinasional. Ada 6 direktur di sana. Salah satu direktur bagian pemasaran adalah si Herni Raharja, ya Bapak ya, perempuan. Dia jadi direkturnya di sana ya. Kemudian juga di kalangan kemiliteran, Brigjen Solihin. Beliau alumni 94, dulu ketua OSIS. Wah, Bapak ketua nilai OSIS dia teh dulu. ketua OSIS terbaik sepanjang Wow. Bapak 35 tahun sebenarnya. Iya. Karena dia serba bisa, multi talenta ya. Ngeband bisa, basket bisa. bisa, marching band dia juga. Ya, sebagai ketua OSIS. Ya. Jadi multi talenta lah Solihin ya, kepemimpinannya, sehingga sekarang dia Brigjen, jabatannya sebagai wakil komandan pasukan pengamanan presiden. Yang keren nama banget sih Polri, itu. ya. Ada Brigjen Erina Suhi sebagai konsul atase militer di kedutaan besar Saudi Arabia. Waduh. Ya. Ada Brigjen Denny Gunawan di Aceh. Ya, sudah pada Brigjen. Brigjen, keren. Ya. Di level universitas, profesor-profesor juga sudah banyak ya, di Untirta ada, di UNJ anaknya Pak Dartoyo Sidiwan ada profesor, doktor ya. Nah itu murid-murid Bapak yang alhamdulillah ya mereka punya level ya, termasuk mungkin anggota-anggota DPR ya, anggota-anggota DPR, wali kota juga Pak Harul Jaman itu alumni ya, anaknya si Udra Bapak ajar sekarang jadi anggota DPRD Kota Serang ya. Kalau pengaruhnya ke perguruan tinggi negeri sebenarnya dari tahun ke tahun ya memang kita mengalami kemajuan-kemajuan ya, mungkin terakhir tahun yang lalu lah puncaknya itu sampai berapa di depan itu Bapak selalu buatkan ya, mereka-mereka yang masuk ke jalur perguruan tinggi negeri ya, memang sih keterkaitan dengan alumni, walaupun Rektor Untirta juga alumni sini ya, alumni SMA 1 Serang, tidak kemudian dengan mudah beliau untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk siswa kita masuk ke sana ya, tetap ada jalur seleksi yang harus diikuti ya, dan jalur prestasi ada ya, jalur prestasi ada di perguruan tinggi itu juga dibuka. Silahkan kalau punya prestasi di bidang akademik ya, non akademik itu bisa memanfaatkan sertifikat itu untuk masuk ke jalur prestasi, bahkan jalur pengurus OSIS ya, jalur ketua OSIS yang baru ya. Sementara itu 2 ketua OSIS akhirnya bisa menjadi mahasiswa IPB karena dari jalur ketos ya, ketua OSIS. Itu mungkin untuk kaitan dengan alumni.
Nah tuh buat Akang Teteh alumni yang lagi nonton nih. Kalian bisa komen ya di bawah ini. Barangkali ada yang bernostalgia ya. Iya, ada saran juga, Ada saran juga dari Akang untuk- Teteh alumni, bisa komen ya nanti di bawah. Boleh banget tuh. Dan Bapak, apakah ada Pak budaya atau cara mengajar gitu di SMA 1 sehingga memiliki ciri khasnya tersendiri gitu Pak? Ada nggak Pak? Pada dasarnya sebenarnya semua guru itu punya metode ya, cara mengajar itu dibekali lah ketika memang yang bersangkutan adalah guru yang telah memperoleh bekal di perguruan-perguruan yang ada, bagaimana untuk memberikan metode-metode gaya pembelajaran kepada siswanya, walaupun ya kembali kepada raw inputnya juga ya. Maksud raw inputnya itu adalah, katakanlah mungkin kalau dulu tepungnya tepung tapioka ya, Oh iya. apa lambang biru itu, sehingga ketika diadoni oleh kita ya, diracik oleh kita, ya menghasilkan kue yang berkah gitu ya, yang enak. Tapi ketika raw inputnya dari kategori tepung apalah yang ya istilahnya mah asal-asalan, kan mungkin hasilnya. Tapi ya disinilah tantangan mungkin ya bagi guru-guru kita, ketika mungkin zaman saya enak mudah mengajar itu ya, karena siswa-siswanya pilihan semua. Oh, iya. Nah tantangan sekarang ini bagaimana ketika di SMA 1 ada yang memang kategorinya pintar, sedang, bahkan ada yang lower ya. Jadi dengan sistem zonasi yang sekarang diterapkan, ya memang tujuan pemerintah bagus lah untuk menghilangkan sekolah-sekolah favorit ya. Walaupun pada akhirnya ternyata sulit untuk menghilangkan itu, SMA 1 tetap saja diburu ya. Walaupun tujuan pemerintah untuk menghilangkan sekolah favorit. Tapi pada sisi lain akhirnya kan seleksinya bukan lagi berdasarkan nilai ya. Yang paling dekat itu yang bisa prioritas masuk ke SMA 1 Kota Serang. Mohon maaf, dari lulusan sekolah penyetaraan saja dari paket C itu bisa masuk ke paket B ya. Paket B itu kalau dia dekat ya kita terima. Ya, ada siswa yang baca aja belum lancar, ada gitu ya di sekolah kita pada masa sekarang. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya bagi sekolah kita untuk meramu ya, guru-guru meramu bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya, karena setiap guru mungkin dengan karakter pembawaan ya yang dia miliki juga pada akhirnya berpengaruh kepada metode yang dia ajarkan, cara yang dia laksanakan terhadap siswa-siswanya ya. Karena tidak semua guru itu kan ya istilahnya menjadi seorang sutradara yang baik untuk bagaimana sehingga kelas itu menjadi nyaman ya, pembelajaran itu menjadi enjoy ya. Ini yang mungkin menjadi tantangan bagi guru-guru di SMA 1 Kota Serang untuk melakukan hal seperti itu. Jadi seperti itu ya Teh, yang dimana karena dulu itu murid-muridnya muda, karena benar-benar terseleksi apa ya, dan sekarang mungkin pantangannya itu dan harus lebih intensif kepada mereka yang emang kurang mungkin di akademik, tapi semoga memiliki kelebihan di sisi sisi lain. lain. Iya, dan Bapak mungkin kita segitu sudah segitu aja ya. Terima kasih banyak ya Pak Iya, udah terima kasih meluangkan banyak. waktu untuk bisa sharing-sharing sama kita nih Betul ya. banget tuh. Terdapat banyak ilmu ya Teh yang baru benar. yang mungkin memang kita nggak tahu gitu. Iya. Dan kami juga selaku perwakilan dari keluarga besar SMA 1 mengucapkan selamat Bapak menempuh masa pensiun. Semoga Bapak bahagia dengan keluarga, mendapatkan banyak waktu luang untuk bersenang-senang. Dan mohon maaf Bapak bila ada kesalahan tutur kata dari kami ya Pak. Sama-sama. Dan Terima kasih, ya. Bapak mungkin ada apa sebuah Pesan-pesan yang mau Bapak berikan untuk sekolah kita, atau untuk para guru-guru, siswa-siswinya atau alumninya boleh. Terutama. Ya, insya Allah dengan tekad, semangat dan juga keikhlasan ya untuk membangun daripada generasi muda ke depan. Karena ya terus terang
sebenarnya pendidikan itu merupakan ujung tombak kemajuan suatu negara, ya. Bagaimana kita bisa belajar dari Jepang ketika Jepang hancur lebur, ya, kalah dalam Perang Dunia Kedua, Hiroshima Nagasaki mengalami kehancuran yang luar biasa, ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana adalah menginventarisir seberapa banyak guru yang masih hidup, ya. Karena prinsipnya bagi Jepang kemajuan suatu bangsa itu adalah melalui kualitas sumber daya manusianya, ya. Ini yang mungkin di negara kita, ya, para stakeholder tahu itu, tapi mungkin setengah-setengah, ya, untuk benar-benar memberikan keistimewaan kepada sistem pendidikan di negara kita, termasuk memberikan, ya, insentif yang lebih besar lah kepada para guru, sehingga generasi muda sekarang itu mempunyai keinginan untuk saya ingin jadi guru, saya ingin jadi guru, karena ke depan akan terjadi krisis guru, ya, termasuk di SMA 1 Kota Serang, karena setelah Bapak berikutnya adalah Pak Kepala Sekolah yang baru, Pak An pensiun, ya. Kemudian Ibu Budi, guru bahasa Indonesia, pensiun juga bulan Februari. Ibu Tatat juga pensiun, ya. Kemudian juga nanti disusul oleh Ibu Kori, ya, Ibu Eni Kristusti, kemudian Pak Fitrinya. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Banten tidak memperkenankan untuk mengangkat guru honorer sekalipun, ya. Jadi ini yang menyebabkan teman-teman guru memperoleh beban ngajar yang lebih besar, ya. Apa yang tadinya menjadi beban pada diri Bapak sekarang harus dilanjutkan oleh guru-guru sejarah yang ada dan tidak boleh nambah lagi. Jadi ini kesemuanya mungkin, ya, harus menjadi perhatian, karena majunya Korea Selatan, ya, majunya Jepang itu karena sumber daya manusianya, ya. Jadi Bapak juga berpesan kepada anak-anakku, ya, terutama yang ranking-ranking atas, ya, maulah untuk mengikuti jejak kami, sehingga yang menjadi ujung tombak guru-guru pengajar itu adalah guru-guru yang berkualitas, gitu. Karena di sekolahnya dia ranking terus. Jangan yang jadi guru itu adalah mereka-mereka yang level kualitasnya, rankingnya ranking 30-an ke sana, ya. Ini kan nantinya bisa gawat ketika dunia pendidikan kita diajar oleh mereka-mereka yang level kualitas, ya, akademiknya seperti itu. Makanya ya inilah, ya, harapannya. Tapi sulit, ya, pada kondisi sekarang ini untuk mampu melihat, ya, kebanggaan pada orang tua. Ke sekolah itu banyak yang nge-WA, Pak Guru, alhamdulillah anak saya diterima di Akpol, Akademi Kepolisian. Alhamdulillah diterima di ITB. Alhamdulillah diterima di UGM. Belum pernah ada orang tua yang alhamdulillah anak saya diterima di UPI, ya, di Fakultas Keguruan, sehingga anak saya nantinya melanjutkan profesi Bapak Ibu guru menjadi guru. Ini kalian lihat, ya, presentasi daripada siswa SMA 1 yang ingin mengikuti jejak kami sangat kecil. Jadi pesan dari Bapak juga kepada orang tua, ya, kepada anak-anak, ya. Kadang kalau orang tuanya dokter, anaknya jadi dokter, ya. Orang tuanya sarjana hukum, anaknya jadi hukum, akuntan dan lain sebagainya. Nah, tadi kita udah banyak banget berbincang sama Pak Agus, ya, Kang? Iya, betul banget, Teh. Jadi banyak informasi yang belum kita ketahui gitu, dan sekarang kita tahu gitu. Iya, benar banget, Kang. Dari Bapak Agus ini. Dan ternyata Pak Agus ini udah di Semansa selama 35 tahun tuh, Kang. Betul banget. Dan berarti secara gak langsung beliau ini udah berdedikasi kan, Teh, Iya, kepada sekolah ini. iya, udah dari tahun 1989, Kang. Lama banget ya? Dan juga ada sejarah-sejarahnya, Teh, yang belum kita ketahui dan ternyata wah begini gitu loh. Awal mula Semansa. Awalnya di Makorem,
teh, terus pindah ke sini deket Iya. Jalan Ahmad Yani. Iya, kita juga jadi tahu tentang masa kejayaan Semansa ya, Oh, Kang. betul banget. Ternyata waktu itu Semansa tuh bener-bener lagi jaya-jayanya tuh, Kang. Bahkan katanya field trip aja sampai ke Australia, Kang. Wah, hebat banget ya berarti ya SMA 1 zaman dulu itu. Iya. Cuman prestasinya juga nggak kalah keren teh. Banyak prestasi-prestasi yang udah dicapai sama murid-murid SMA 1. Iya, bener banget tuh, Kang. Dari yang tingkat internasional, Nasional. dan provinsi dan kota. Iya, itu juga prestasi tingkat akademik dan non Oh, akademiknya betul juga ya. banget, teh. Terus alumninya juga keren-keren banget tuh, Kang. Ternyata ada yang sampai jadi brigjen, terus ada yang jadi apa? DPR ya, Kang? Ya, betul banget. DPR, pejabat, rektor, banyak banget pokoknya, Kang. Nah, cuman nggak kalah dari alumninya juga teh. Jadi murid-murid Semansa sekarang juga sangat berprestasi. Iya, bener banget tuh. Bahkan kemarin ada yang nyampe internasional teh, Iya. karate ya. Taekwondo, Oh, Kang. Taekwondo. Iya. Wah, itu udah 2 tahun yang lalu ya. Dan juga sekarang yang baru-baru ini ada OSN teh. Iya, OSN bidang fisika ya, Kang? Iya, betul, tingkat nasional dan meraih medali Perak. perak. Iya. Nah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin sampai sini aja podcast OSIS kali ini. Offset, we're done for today. Catch up with you later dan Sampai jumpa.